Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua poin. Dua poin yang pertama itu menciptakan hubungan dengan konseli, yang kedua itu perilaku verbal dan nonverbal konseli. Nah, untuk itu silakan menyimak video berikut ini. Nah, di pembahasan pertama ini akan membahas mengenai menciptakan hubungan dengan konseli. Nah, di mana dalam menciptakan hubungan dengan yang baik antara konselor dan konseli ini merupakan langkah awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses konseling. Nah, di mana hubungan yang baik dengan konseling ini sangat penting, baik dalam konseling perorangan maupun dalam konseling kelompok. Nah, selanjutnya, langkah-langkah konselor untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Nah, di sini menjelaskan apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh konselor untuk mencapai proses keberhasilan konseling, yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Nah, yang pertama itu menerima konseli secara ikhlas. Nah, di sini konselor harus menerima konseli itu secara ikhlas dan menerima konseli ini apa adanya tentang konseli. Nah, konselor juga harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Jauhkan dari sikap seperti cemberut, jutek, sinis, dan seperti merasa berkuasa. Yang kedua itu membangun kepercayaan, dengan dimana konselor adalah elemen kunci dalam menciptakan hubungan yang baik dalam konseling. Jadi ini membangun kepercayaan ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan menunjukkan empati. Nah, konselor bisa menunjukkan empati dan kepedulian dan memberikan dukungan yang positif dan menunjukkan komitmen untuk membantu konselor tersebut. Nah, yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Nah, di sini dengan mendengarkan secara aktif, konselor ini menunjukkan bahwa konselor ini peduli dengan apa yang konseli katakan dan apa yang konseli rasakan. Nah, di situ kita mendengarkan dengan cermat dan jangan ragu untuk menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, karena ini dapat membantu memperjelas apa yang konseli maksudkan. Nah, yang keempat itu bersikap terbuka dan tidak menghakimi. Nah, di sini penting untuk tidak menilai konseling atau memberikan saran kepada sebelum Anda benar-benar memahami situasinya. Nah, jadi kita dituntut untuk memahami situasi konseling. Terus perhatikan sikap terbuka dan menghindari penghakiman yang mungkin membuat konseling merasa tidak aman atau tidak dihargai. Nah, selanjutnya yang kelima itu menjaga komunikasi terbuka. Nah, kita harus memastikan bahwa konseling merasa nyaman dan nyaman dalam membicarakan isu-isu penting yang mungkin tidak mereka bagikan dengan orang lain. Nah, jadi di sini termasuk keunggulan konselor karena kita sebagai konselor memiliki ilmu-ilmu bagaimana cara membuat klien ini untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Terus menjaga komunikasi terbuka dapat membantu konselor memahami perasaan dan pikiran mereka itu secara baik. Nah, terus yang keenam itu memfasilitasi pemecahan masalah. Nah, sebagai konselor, kita harus bisa membantu konselor untuk mengatasi masalah mereka dengan memberikan informasi, memberikan dukungan moral, atau memberikan mereka menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. Terus yang ketujuh, membantu profesionalisme, yaitu selalu ingat bahwa Anda sebagai konselor itu harus menjaga batasan dan tidak menyalahgunakan posisi Anda itu sebagai guru BK. Nah, Anda sebagai konselor pastikan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan konseli, karena dalam proses bimbingan dan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kita harus memperhatikan asas dan serta kode etik profesional yang berlaku. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang konselor saat menciptakan hubungan dengan konseli. Nah,
Yang pertama itu empati. Nah, di mana konselor harus dapat memahami dan merasakan perasaan konseli tanpa mengambil alih atau merespons secara berlebihan. Nah, dalam hal ini konselor perlu mampu menyatakan kepedulian mereka dan memberikan dukungan emosional. Nah, selanjutnya kepercayaan. Nah, di mana konselor harus dapat membangun kepercayaan dengan konseli. Nah, ini dapat dicapai dengan menunjukkan kesetiaan pada janji yang telah dibuat dan menjaga kerahasiaan dan privasi konseli. Nah, janji di sini yang dimaksud yaitu karena dalam proses konseling itu sebelum memulai kegiatan konseling itu konselor harus menanya kesiapan konseli dan menyampaikan mengenai asas-asas kerahasiaan ini. Terus yang ketiga itu komunikasi yang efektif. Nah, di mana konselor harus dapat melakukan komunikasi dengan konselor secara jelas dan efektif. Mereka harus mampu mendengarkan dengan baik dan bertanya pertanyaan yang tepat dan memberikan umpan balik apabila diperlukan serta jelas dan konstruktif. Nah, yang keempat itu pemahaman yang mendalam. Nah, konselor harus memahami latar belakang nilai-nilai dan keyakinan konselor untuk membangun hubungan yang efektif. Nah, terus diperlukan juga kesabaran. Nah, dalam proses membangun hubungan baik dengan konselor itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, konselor perlu bersabar dan menghargai waktu yang dibutuhkan konselor untuk merasa nyaman dan terbuka. Jadi kita sebagai konselor tidak bisa tergesa-gesa dalam proses konseling ini. Selanjutnya, menghindari penghakiman. Nah, konselor harus menghindari penghakiman terhadap konseli dan menerima konseli apa adanya. Konselor harus dapat membantu konseli merespon tantangan dengan cara yang positif dan konstruktif tanpa menilai atau menyalahkan konseli. Terus yang ketujuh yaitu konselor harus memperhatikan batasan. Nah, di mana konselor harus memperhatikan batasan profesional dan tidak menyalahgunakan posisinya serta mereka harus mengikuti kode etik profesional dan menjaga kerahasiaan konselor ini. Nah, jadi dalam menjaga hubungan baik itulah yang harus diperhatikan oleh seorang konselor sehingga konselor atau klien ini bisa menerima kita sehingga nantinya tercapai tujuan proses konseling. Nah, hal yang paling penting juga di sini yaitu supaya konselor ini bisa bercerita kepada kita, bercerita mengenai permasalahannya sehingga kita bisa mencapai proses konseling tanpa ada kendala nantinya. Nah, selanjutnya yaitu perilaku verbal dan non verbal konseling. Nah, pada poin nomor 2 ini saya akan bahas mengenai perilaku verbal dan non verbal konseling serta nantinya akan memberikan contoh-contohnya. Nah, di mana perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi verbal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana komunikasi verbal ini menggunakan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan yang disampaikan oleh konselor. Nah, di situ bisa dilakukan melalui kata-kata. Konselor itu bisa menggunakan perasaan, emosi, pemikiran maupun gagasan atau maksud mereka menyampaikan fakta atau informasi. Sehingga konselor dan konselor ini bisa saling bertukar perasaan dan pemikiran. Dalam komunikasi verbal, bahasa ini memegang peranan penting dalam proses konseling. Nah, selanjutnya ini ada tujuan perilaku verbal. Nah, di mana tujuan perilaku verbal yang pertama ini konselor ini dapat menyampaikan penjelasan masalah yang dialami. Terus yang kedua ini konselor dapat lebih mudah mengetahui informasi yang dapat disampaikan konselor. Jadi ini sangat berpengaruh penting dalam proses konseling, yaitu informasi yang disampaikan konselor ini harus juga valid dengan mencapai tujuan perilaku verbal ini. Terus dapat membantu konselor untuk menemukan pemecahan masalah. Nah, setelah kita memperoleh informasi, nah tujuan perilaku verbal ini yaitu untuk memecahkan masalah konseling sehingga kita bisa mencapai keberhasilan dalam proses konseling tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan perilaku nonverbal konseling.
Nah, di mana tujuannya itu untuk membantu memfasilitasi interaksi positif dan efektif antara konselor dan konselor, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang dibahas dalam sesi konseling. Nah, saya akan menjelaskan beberapa tujuan perilaku nonverbal konseling ini yang dapat mencakup beberapa. Yang pertama itu membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli melalui adanya ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata yang positif. Nah, yang kedua itu mendorong konseli untuk merasa nyaman dan aman dalam membicarakan permasalahan pribadi mereka. Selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan pemahaman konselor tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah konseli. Yang keempat itu meningkatkan keterampilan konselor dalam membaca dan menafsirkan bahasa atau gestur tubuh dari konseli tersebut. Nah, selanjutnya melakukan identifikasi ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal konseli dan membantu konseli untuk menyelaraskan keduanya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan konselor dalam menggunakan perilaku nonverbal yang efektif untuk memfasilitasi pemahaman dan perubahan positif pada konseli. Nah, selanjutnya itu contoh perilaku verbal konseli. Di mana perilaku verbal konseli merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh konselor secara lisan dalam sesi konseling. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku verbal konseling. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, di mana di situ konselor dapat menunjukkan perilaku verbal yang aktif dalam mendengarkan dengan memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan oleh konseli. Yang kedua itu menanyakan pertanyaan terbuka. Nah, di situ konselor dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk memotivasi konseli untuk berbicara lebih banyak dan membuka diri dalam sesi konseling. Yang ketiga itu memberikan umpan balik. Nah, di situ konselor dapat memberikan umpan balik serta membantu konselor dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka serta memberikan saran dan arahan yang konstruktif. Yang keempat itu refleksi perasaan. Nah, di mana di situ konselor dapat mengekspresikan pemahaman dan empati dengan cara merangkum perasaan yang dikomunikasikan oleh konseli. Selanjutnya mengkonfirmasi. Nah, di mana konselor dapat memastikan bahwa mereka memahami apa yang dikatakan oleh konseli dengan melakukan konfirmasi atau menanyakan kembali. Nah, yang keenam itu memberikan dukungan. Nah, di mana konselor dapat memberikan dukungan emosional kepada konseli dan memperkuat kepercayaan diri mereka dalam menghadapi masalah dan tantangan yang dihadapi. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh yaitu mengajukan tujuan. Nah, ini konselor dapat membantu konselor dalam merumuskan tujuan dan strategi untuk mencapai keberhasilan dalam sesi konseling. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku nonverbal konseling. Yang pertama yaitu kontak mata. Nah, di mana kontak mata di sini konselor itu dapat menunjukkan ketertarikan dan perhatian pada konselor ini dengan menjaga kontak mata selama interaksi konseling tersebut. Yang kedua itu ekspresi wajah. Nah, di mana konselor dapat menggunakan ekspresi wajah yang positif serta senyum yang anggung serta senyum atau anggukan kepala untuk memperlihatkan empati dan dukungan kepada konselor tersebut. Yang ketiga itu postur tubuh. Nah, di mana konselor dapat menunjukkan sikap terbuka dan ramah dengan melepaskan tegangan dan menaruh tangan di pangkuan atau meja. Yang keempat itu gerakan tubuh. Nah, di mana konselor dapat menggunakan gerakan tubuh yang halus dan terkontrol seperti mengangguk atau menarik napas dalam untuk menunjukkan perhatian mendukung interaksi dari konselor. Yang kelima itu nada suara. Nah, di mana konselor dapat menggunakan nada suara yang hangat dan ramah untuk menciptakan suasana konseling yang nyaman dan mendukung. Yang keenam itu jarak tubuh. Nah, di mana konselor ini dapat mengatur jarak tubuh yang nyaman dan tepat dengan konseli sehingga memudahkan dan membangun hubungan yang baik. Nah, yang ketujuh itu penggunaan waktu. Nah, di mana konselor itu menggunakan waktu secara aktif dalam sesi konseling serta mengikuti jadwal yang telah ditentukan serta memberikan waktu yang cukup bagi konselor untuk berbicara dan
mengekspresikan perasaan mereka. Nah, itulah tadi video pemaparan saya secara singkat mengenai kedua materi tadi. Nah, apabila ada kekurangan atau salah kata dalam proses pembuatan video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya, terutama untuk para penonton. Jadi, saya juga harapkan semoga yang saya tadi paparkan yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk kita semua sebagai bahan pembelajaran, terutama kita yang nantinya akan berkelana dalam proses konseling nantinya, terutama para guru-guru BK. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.